Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Sades Wing 100 Pro. Beberapa waktu yang lalu kita sempat nge-review Sades Wing 100 dan lumayan rame waktu itu. Nah, sekarang mereka ngeluarin versi yang Pro-nya. Nah, kira-kira versi Pro-nya apakah ada peningkatan dengan yang lama? Yang 100 aja, kita akan bahas aja langsung. Nah, Music Lover, kita mulai dari fiturnya. Yang pasti paling pertama kita mesti tahu harganya ya. 485.000. Jadi sedikit lebih tinggi dibanding yang Sades Wing 100. Ya, yang harganya 430-an. Nah, ini 485, jadi lebih tinggi sedikit. Dari fitur yang digusung untuk yang Pro ini, low latency gaming, katanya sampai 40 millisecond, jadi termasuk sangat rendah. High quality communication, jadi ada mic-nya dan katanya cukup bagus. Dan ada stylish light-nya. Jadi ada warna-warnanya. Mungkin kayak ya warna-warna yang kayak di TWS yang sebelah tuh yang warna hijau yang ada ular, gambar ularnya gitu. Mungkin mirip-mirip seperti itu kayaknya ya. Dan ada tap control atau dikontrol dengan di tap. Untuk spesifikasinya menggunakan Bluetooth 5.0, low latency tadi kita bahas 40 millisecond, touch sensor, dynamic driver 10 mm, lumayan gede, kodeknya sudah AAC dan SBC, menggunakan charging tipe C, kapasitas baterai untuk case-nya 400 mAh, sedangkan untuk buds-nya masing-masing 30 mAh, dan itu katanya bisa bertahan sekitar 3 jam, kalau di case-nya bisa sampai 12 jam. Untuk beratnya, buds-nya masing-masing 4,5 gram, dan untuk case-nya 37 gram. Untuk aksesoris yang diberikan sangat sederhana sih. Cuman ada 3 tips, ukuran SML, kabel charging, USB-C, stiker Sades dan Wings. Selalu ini ada buku manual dan kartu garansi. Nah, sekarang kita masuk ke desain dan build quality-nya. Nah, Music Lover, untuk bentuknya, Music Lover bisa lihat, ini menarik banget. Sepintas gue ngelihatnya kayak apa ya? Kayak Transformer gitu, kayak Optimus Prime mungkin ya. Futuristik banget dan kayak robot-robot gitu lah, keren banget. Dan yang gue suka itu agak berbeda untuk buka case-nya. Buka case-nya itu dari depan tuh, keren banget. Ya. Dan yang gue suka juga di depannya itu ada indikator baterainya yang menggunakan lampu warna biru, birunya biru ngecereng gitu. Kemudian di atas case-nya itu ada logo Sades-nya dan ada apa ya? Kayak list biru. Oh, kalau Music Lover pernah main Mobile Legends, ini agak mirip-mirip sama karakter Saber. Ini agak mirip gitu. Ya, di bagian belakangnya ada colokan USB-C untuk chargingnya. Ya udah gitu aja. Ya untuk case-nya dan bentuknya unik banget. Ini benar-benar kayak kepala robot sih kata gue, kayak atau kayak tameng gitu ya. Kayak kepala robot atau tameng atau ya unik lah, robotik banget gitu, futuristik banget. Untuk buds-nya ini tipe TWS yang ada tangkainya. Jadi mungkin mirip kayak AirPods Pro ya. Beberapa TWS yang kita juga review memang ada yang bentuknya kayak gini, yang ada tangkainya ya. Mirip juga sama seperti yang Wing 100. Bentuknya juga mirip gitu. Cuman memang yang Wing 100 itu bentuk case-nya juga berbeda sih. Jadi Wing 100 lebih natural, lebih sederhana gitu, simplicity gitu. Kalau yang ini lebih ya futuristik lah. Nah, yang gue suka untuk buds-nya, bentuknya ini dari bentuk yang agak bulat-bulat sampai bentuk kotak-kotak. Ya, untuk tangkainya bentuknya seperti kayak kotak-kotak gitu ya. Ini unik dan menarik sih. Jadi futuristik gitu, tapi bagian shell-nya itu bentuknya bulat, Music Lover. Dan secara umum memang bentuknya agak gede dibanding TWS-TWS yang ada tangkainya. Ini agak termasuk bulky kelihatannya ya. Nah, untuk bagian faceplate-nya itu ada logo Sades-nya, kemudian bisa nyala-nyala itu. Ada lampu RGB-nya warna biru. Birunya juga biru yang kayak apa ya? Kayak kalau misalnya Lover tahu Star Wars, ya kan ada lightsaber-nya yang warnanya ngecering banget gitu ya. Nah, itu warnanya kayak tipikal kayak gitu. Terus di bagian tangkainya ada tulisan Wing 100 Pro. Ya, overall seperti itulah. Dari build quality dan desainnya sih gue cukup suka. Dari bahan plastiknya juga, dari case-nya sampai ke buds-nya, termasuk yang kelihatan cukup solid. Ya, dan ya gue cukup suka sih. Mungkin gue kasih poin 8 kayaknya untuk desain sama build quality-nya. Nah, sekarang kita masuk ke koneksi dan latensinya. Untuk koneksinya, untuk pairing awal, buat gua ini termasuk yang lumayan cepat. Ya, begitu gue buka langsung bisa kedeteksi, bisa langsung pairing ke HP gua dan sangat mudah untuk pindah-pindah device. Jadi cukup cepat. Nah, untuk latensinya
dari awalnya dia juga udah ngasih informasi bahwa ini 40 milisecond, jadi sangat cepat. Jadi untuk main game, nonton film yang cukup kompleks, untuk dengerin lagu yang cukup gede filenya, itu sama sekali nggak kerasa delay. Jadi benar-benar ya normal aja gitu, nggak kerasa ada yang lambat. Jadi buat gua ini termasuk oke untuk latensinya. Nah, untuk fitting dan penggunaan atau user experience-nya. Nah, untuk fittingnya, walaupun ini bentuknya agak gede, bulky, dan ada tangkainya, tapi buat kuping gua termasuk nyaman. Dan yang gue suka, sealing sama isolationnya bagus. Jadi termasuk yang tipikal kedap banget. Anyway, ini sempat gue pakai juga untuk jogging. Aman banget sih. Lari gitu, agak cepet, lambat, nggak keganggu. Cuman mungkin Music Lover agak hati-hati kalau misalnya dipakai jogging, karena ini belum punya teknologi ambience mode ya, atau transparansi mode. Jadi terlalu kedap menurut gue. Jadi kalau kita pakai jogging, kita benar-benar nggak bisa dengerin sekeliling. Jadi mesti hati-hati tetap. Nah, untuk penggunaannya atau navigasinya, untuk touch satu kali itu play pause seperti biasa standar. Volume up itu unik, pencet atau touch 2 kali di kanan. Untuk volume down, pencet atau touch 2 kali di kiri. Untuk next lagu atau previous lagu, next tahan 1 kali kanan, agak lama. Nah, untuk previous kiri ditahan agak lama. Nah, penggunaannya seperti itu. Buat gue sih penggunaannya cukup mudah. Memang agak sedikit berbeda dengan TWS-TWS yang lain, tapi overall sih ya oke lah, dan cukup responsif touch-nya. Sekarang kita masuk saja ke sound quality. Untuk sound quality-nya, ini tipikal yang warm music lover ya. Bassnya gede banget ya, nampol, gede, tebel, bumi. Kemudian apalagi ya, deep. Ini dapat banget bassnya. Jadi yang bass head nih, yang suka bass yang gede-gede nih, kayaknya bakalan cocok banget. Karena ini tipikal memang bass yang nampol. Gue bandingin sama yang Sade Swing 100 yang lama, ini bahkan lebih gede bassnya. Padahal Sade Swing 100 itu termasuk yang bassnya udah gede gitu. Nah, ini lebih gede lagi. Kemudian mid-nya, karena mungkin bassnya saking gedenya sampai mid bassnya juga agak gede, dan sedikit masuk ke mid, jadi kerasanya mid-nya tebal sih sebenarnya. Cuman agak mundur kerasanya mungkin karena terlalu over dari bassnya gitu ya. Tapi ya masih oke lah, ya masih kerasa tebal. Nah, untuk treble-nya tipikal treble yang smooth. Jadi nggak terlalu kerasa airy atau open gitu. Ya, karena dia tipikal yang smooth, yang halus-halus gitu. Ya, jadi bagusnya nggak ada piercing, kemudian di mid-nya juga tadi nggak ada sibilance, nggak ada peak gitu. Jadi aman-aman aja sih. Memang yang paling istimewa sih bagian bassnya. Ini rumble-nya dapat banget sih. Deep banget ini. Nah, untuk teknis suaranya, untuk detail sama clarity termasuk cukup bagus. Ya, detailnya gue bisa dengerin detail-detail lagu yang oke, clarity-nya juga cukup oke. Nah, untuk soundstage sama 3D imaging-nya, soundstage-nya gue cukup suka. Pinpoint-nya, positioning-nya termasuk bagus. Dan 3D imaging-nya juga surprisingly termasuk luas gitu, kerasa cukup luas dan gede. Nah, untuk separasi instrumennya nih, separasi instrumen gue sedikit lebih suka ke arah yang ini nih, yang Wing 100 yang lama. Ya, ngerasa kayaknya separasinya sedikit lebih baik di situ. Tapi overall, yang Pro ini, yang paling gue notice itu powernya Music Lover. Gede banget. Gue udah nyobain beberapa TWS, wireless headphone, itu kadang-kadang gue mentokin tuh volumenya karena memang nggak terlalu gede. Nah, ini nggak sampai setengah, powernya udah gede banget. Ya, jadi ini termasuk power yang oke. Mungkin itu juga yang membuat detailnya jadi kerasa lebih baik. Dan soundstage-nya juga kerasa lebih pinpoint dan 3D-nya juga lebih luas gitu. Nah, yang gue juga cukup suka itu di noise floor-nya, termasuk yang bersih, yang clean gitu. Jadi termasuk yang black background. Nah, untuk kalau dengerin musik nih ya, aku bicara musik dulu. Kalau dengerin musik mungkin cocoknya sih lagu-lagu sekarang. Ya, lagu pop, lagu R&B, EDM, ya yang gitu deh. Untuk yang cepat-cepat kayak rock gitu, metal, mungkin agak sedikit keteteran untuk bassnya. Ya, karena ini tipikal yang bumi banget gitu, yang gede banget. Ini kan TWS gaming, tentu saja kita mesti nyobain pakai gaming gitu kan. Nah, gue nyobain pakai 2 gaming standar gue. Yang pertama pakai PUBG, dan pakai PUBG gue ngerasain karena powernya gede, detailnya juga kerasa dengan cukup bagus. Soundstage-nya, pinpoint-nya itu kerasa banget. Jadi benar-benar detail kita bisa dengarkan, misalnya posisinya di kiri, benar-benar di kiri, di kanan. Kadang-kadang gue kan lagi suka main yang arena gitu kan, yang banyak ruangan-ruangannya. Itu benar-benar bisa
mendeteksi gitu di mana musuhnya dan di mana teman kita, di mana arah tembakan gitu. Ini lumayan banget untuk soundstage-nya. Untuk game kedua yang gue coba, yang lagi gue suka banget main, Mobile Legends. Mobile Legends yang pasti kan yang pertama itu banyak sound effect-nya. Ya, setiap karakter pasti punya skill yang beda-beda, kemudian punya basic attack yang beda-beda. Ada yang pakai pedang, ada yang pakai kapak, ada yang pakai pistol, ada yang pakai magic dan lain sebagainya. Dan jadinya kan banyak banget tuh sound effect-nya. Nah, ini karena detailnya cukup bagus, dia bisa mempresentasikan itu dengan jelas. Yang gue juga suka, karena Mobile Legends itu cenderung agak piercing kalau kita main gitu, main gamenya. Ya kan, tahu kan ya, kalau sahabatan perang kan ceringnya tuh cering banget gitu, apalagi tembakan juga tajam gitu. Nah, karena ini tipikal yang halus, jadinya bunyi-bunyi yang piercing itu jadi lebih, diperhalus. Jadi lebih forgiving lah. Nah, jadi kita lebih nyaman untuk main game Mobile Legends. Untuk nonton film. Nah, nonton film ini bagus Music Lover. Kenapa? Kan tadi gue bilang, rumble-nya kan dapat banget. Jadi kalau Music Lover nonton film yang deep banget nih ya, punya rumble-rumble kayak tembakan, bom gitu yang sampai getar-getar. Nah ini, bassnya getar-getar Music Lover. Ya, soalnya gede gitu. Ya, jadi untuk nonton film action pasti dapat banget. Ya, untuk drama oke lah, masih oke juga. Cuman memang dia kan tidak istimewa banget di vokalnya. Tapi gue masih ya dengerin drama-drama drakor gitu ya, masih oke aja. Nah, Music Lover kesimpulan akhirnya. Kalau Music Lover cari TWS untuk gaming yang latensi rendah, budgetnya mungkin yang ya termasuk yang menengah ke bawah lah ya, nggak terlalu bawah juga sih, tapi juga nggak terlalu tinggi ya, sekitar 400 ribuan. Terus stylish, desainnya keren. Kemudian cari yang bassnya gede, ya, dan di kuping juga mungkin cukup nyaman. Kayaknya Sade Swing 100 Pro ini bisa dipertimbangkan, ya. Tapi anyway, selalu untuk cobain sendiri, audisi sendiri, dan selalu percaya sama kuping sendiri dong, itu paling penting. Nah, kayaknya itu aja dari gua hari ini, Music Lover. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!